Akhirnya para pengusaha tambang itu, bos-bos tambang itu pada marah kepada Gubernur Jawa Barat terpilih Kang Deddy Mulyadi, dan mereka tetap akan mengoperasikan galian tambangnya. Bagaimana tanggapan kalian? Katanya ini bagian daripada aspirasi yang bekerja di sana, para supir truk, para penggali material tambang, dan lain sebagainya. Coba kita dengarkan dulu nih, sama-sama. Saya makan buka aja bang, karena saya tidak melanggar. Saya akan buka, tetap saya besok ada keputusan, nggak ada keputusan saya besok buka. Karena apa? Pemberhentian pun tidak ada pemberitahuan dari aparatur pemerintahan maupun kepolisian. Makanya saya akan buka aja. Ini pajak karena memiliki izin ya? Memiliki izin ya. Terus respon dari DPR ini sekarang gimana Pak Haji? Belum ada respon sama sekali apa gimana? Sekarang tunggu keputusan hari ini, sebentar dia akan mau rapat lagi. Ya, keputusan hari ada keputusannya baik atau tidak baik tetap buka. Yang diajukan sekarang ke DPRD apa aja Pak Haji? Ya satu ya yang diajukan itu ya satu masyarakat ini pengen buka gitu. Kedua kan dampaknya ke masyarakat yang kecil itu, yang kuli-kuli tampol batu, yang repalin, itu dampaknya perut beliau lah gitu. Kayak semacam supir ya Pak Haji ya? Kayak semacam supir, buat sekarang mobil rental, buat setor rental. Saya pun kalau menurut kerugian udah rugian. Satu minggu kerugian eksa itu harus dibayar. Saya rental mobil harus dibayar. Nah kesitulah kerugian itu udah berapa puluh juta. Betul aja. Siap. Ini kan bentuk unjuk rasa dari teman-teman pengusaha tambang di Kabupaten Subang. Saya mewakili dari galian pasir di wilayah Cipendei. Ada yang teman-teman dari Tongo Batu yang kemarin ditutup oleh Pak Deddy Mulyadi. Saya harap sih Pak Deddy lebih bijaksana dalam melakukan tindakan-tindakan. Karena apa? Karena tindakan Pak Deddy yang kemarin saya anggap sporadis, ya, berakibat banyak terhadap masyarakat Kabupaten Subang. Gitu ya. Betul, ada beberapa pengusaha tambang itu tidak berizin, dan ada juga yang sudah mempunyai izin. Yang lebih penting itu sebenarnya mereka itu bukan tidak memproses perizinan, mereka juga sedang berproses perizinan sampai di tingkat provinsi. Cuman kan waktu membuat perizinan ini lama, ya, memakan waktu sampai tahunan. Ini problem yang harus dievaluasi oleh Pak Deddy Mulyadi andai nanti sudah dilantik jadi Gubernur Jawa Barat. Jadi evaluasi dulu ke dalam problemnya apa gitu ya. Kok tambang-tambang pasir ini tidak berizin gitu. Karena setahu saya 80% itu mereka sudah mengajukan sampai ke level provinsi. Tetapi daftar tunggu mereka sampai ada yang sudah 1 tahun, ya, minimal itu 1 tahun. Yang lainnya lebih dari 1 tahun. Terus maaf ya, maaf banget ini buat Pak Deddy. Saya mohon maaf. Hari ini sampai hari ini Bapak kan belum dilantik sebagai gubernur. Andai pun itu ada masalah di Kabupaten Subang atau di Provinsi Jawa Barat, Bapak tinggal mengadukan hal itu kepada APH. Karena Undang-Undang Minerba itu berujung di APH. Pemerintah daerah dan provinsi itu sifatnya hanya pengawasan dan pembinaan. Ini catatan juga ya. Jadi berujung di APH Undang-Undang Minerba itu. Jadi saya harap himbau dulu. Andai mereka sudah dihimbau, dibina, masih tetap tidak mau bikin izin, baru itu ditindak oleh APH. Seperti saya, 3 bulan yang lalu saya diundang oleh pihak Polres Subang untuk menghentikan kegiatan. Himbauan itu kita hargai, dan saya berhenti, para penambang pasir di Cipendei berhenti himbauan dari Polres Subang itu. Itu baru himbauan saja. Kita sudah menghargai himbauan dari pihak kepolisian. Jadi saya harap tidak ada lagi tindakan-tindakan yang sporadis di galian tambang dimanapun di Kabupaten Subang. Saya kira itu ya. Berarti Pak, penutupan tambang tersebut itu lewat konten ya Pak? Tidak ada apa peringatan dulu, apa seperti apa gitu Pak? Tidak, jadi itu kan kalau kapasitas Pak Deddy Mulyadi hari itu sudah jadi gubernur mungkin bisa. Kalau emang Pak Deddy Mulyadi sebagai masyarakat Kabupaten Subang atau Jawa Barat
Pak Dedi harusnya lapor ke pihak APH bahwa ada galian tambang yang tidak berizin, seperti itu. Kalaupun Pak Dedi sudah dilantik sebagai Gubernur Jawa Barat, pihak provinsi dan kabupaten itu hanya pengawasan dan pembinaan. Penindakan itu adanya di APH. Terus dengar-dengar Pak, jangankan yang nggak punya izin, yang punya izin aja sekarang ditutup juga ya Pak? Itu problem, gitu. Itu problem, ya. Jadi saya minta kepada pihak aparat yang berwenang, kalau yang sudah berizin, ya harus tetap berjalan. Ini harapannya Pak buat pemerintah Subang atau DPRD sendiri Pak? Siapa, Saya Pak? berharap kepada pemerintah Kabupaten Subang, tolonglah, ini kepentingan masyarakat banyak, termasuk kepentingan pemerintah Kabupaten Subang. Karena apa? Karena ya material batu pasir itu dibutuhkan dulu juga untuk kegiatan pemerintah Kabupaten Subang. Kalau sampai bulan Juni ini masih ditutup, Bupati Kabupaten Subang harus mengubah APBD. Karena harga satuan ya, yang dihitung oleh para dinas itu harga satuan material lokal. Kalau sudah tidak ada di Subang, harus beli ke Sumedang atau ke Perta, tentu harga satuannya harus berubah juga. Ya. Nama lengkap Pak? Sumarna. Siap. Saya jelas kerugian Pak. Saya karena orangnya Pak Haji, pekerjaannya Pak Haji. Saya kan untuk menapahin di situ karena anak istri saya kelaparan Pak. Kalau saya nggak kerja Pak. Tambang Pak Haji berizin. Berizin Pak. Tambang Pak Haji itu berizin. Yang saya tahu jelas itu kantornya juga ada Pak Haji. Berarti penuntutan rekan-rekan juga sama ya Pak? Sama-sama Pak, sama. Iya. Oke, Gitu. makasih Pak. Siap. Nama apa? Nama Pak? Nama Pak Mus. Oke. Pada akhirnya tetap siapa yang berpotensi disalahkan? Pemerintah lagi kan? Iyalah. Pemerintah lagi yang berpotensi disalahkan. Tapi ya apa boleh buat? Emang yang pengangguran atau yang tidak punya pekerjaan atau yang pekerjaannya hilang gara-gara galian tambang itu kemudian ditutup, itu pasti ada. Nah, ini mestinya jadi pelajaran untuk kedepannya ya. Regulasi urusan pertambangan pemerintah juga mesti kemudian dikoreksi. Seandainya ada yang mau menambang di satu titik dan itu kemudian aman bagi lingkungan dan itu kemudian aman bagi alam, bagi masyarakat, ya segera kasih izin. Tetapi bila tidak ada keamanan untuk lingkungan, tidak ada keamanan bagi alam, tidak ada keamanan bagi masyarakat, ya jangan dikasih izin. Jangan sampai kemudian juga para pengusaha tambang ini menunggu sekian tahun untuk mendapatkan izin. Entah apa kan problemnya, kita juga nggak tahu regulasinya seperti apa. Ya. Dan satu lagi, ketika kemudian misal tidak ada diizinkan oleh pemerintah untuk penggalian tambang, ya mestinya kan sadar diri. Jangan sampai beroperasi. Nah, ketika sudah beroperasi, lalu kemudian ada masyarakat yang bekerja di sana, lalu sekarang ditutup. Ini kan problem. Masyarakat yang kemudian kena dampaknya. Nah, kalau sudah seperti ini ya kita awali untuk memperbaiki semuanya. Dari regulasi pemerintahnya, dari bos-bos tambangnya, dari masyarakatnya, semuanya mengalami perbaikan sekarang. Ini momentum, kita punya pemimpin Jawa Barat yang baru, yang menaruh perhatian sangat serius persoalan lingkungan, persoalan alam, persoalan masyarakat. Ya, ini momen perbaikan kita semua. Di struktur pemerintahnya kan banyak juga yang ngaco lah saya kira. SDM yang kemudian mengurus persoalan tambang ini kan kemarin juga dimarahi habis-habisan oleh Kang Deddy Mulyadi karena tidak pernah turun ke lapangan, adanya di balik meja. Harus benar-benar prosedurnya ditempuh, lalu kemudian perjanjiannya benar-benar kemudian dipatuhi dari pihak pengusaha tambang, dari pemerintah. Jangan juga nakal-nakal, licik-licik pengusaha tambang ya. Pemerintahnya juga jangan memanfaatkan momentum untuk mendapatkan keuntungan secara pribadi ya. Begitu. Ini momen perbaikan semua pihak. Udah jangan sampai mikir bahwa Kang Deddy Mulyadi bisa toleransi terhadap yang kayak gini, nggak bakalan. Kenapa tidak dilaporkan kepada APH, aparat penegak hukum? Kemarin juga kan Kang Deddy memberhentikan sembari bertanggung jawab, dia kan ngasih juga ongkos bensin kepada sopir-sopir truk itu untuk hari itu 500.000 Pak. Dan
setelah itu kan SDM-nya tuh, kepala dinas SDM-nya kan langsung turun, polisinya juga langsung turun. Itu yang nutup itu kewenangan mereka semua. Kang Deddy Mulyadi sebagai gubernur terpilih, sebagai masyarakat juga, ya punya perhatian lebih terhadap yang kayak gitu. Saya kira bukan hanya Kang Deddy, kita sebagai masyarakat, bila ada galian tambang yang merusak lingkungan, laporkan. Ya, bila perlu kemudian kita viralkan. Karena efeknya jelas, bahaya banget Pak. Sesuatu yang pasti buruk efeknya. Ini kan jangan sampai kita biarkan, kan itu. Udahlah, kita akan lihat kedepannya seperti apa. Yang jelas ini momentum perbaikan semuanya, dari pengusaha tambangnya, dari masyarakatnya, dari pemerintahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.